Halo, assalamualaikum, balik lagi di Oka Channel. Bicara tentang motor bebek, ada satu pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Apa benar motor bebek itu nggak pakai kopling? Saya bisa pastikan, semua sepeda motor pasti menggunakan komponen kopling. Mau itu motor sopet, bebek bahkan matic, semuanya pakai kopling. Tapi kopling itu ada beragam jenisnya. Ada kopling manual yang harus dioperasikan secara manual lewat tuas kopling. Ada juga kopling sentrifugal yang bisa bekerja secara otomatis seperti yang dipakai pada motor matic. Lalu motor bebek pakai kopling apa? Ternyata motor bebek punya dua kopling sekaligus. Satu kopling manual dan satunya kopling sentrifugal. Mekanisme ini dikenal sebagai sistem kopling ganda. Lalu bagaimana cara kerja kopling ganda ini? Sebelum lebih jauh, Anda perlu memahami bahwa kopling itu komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah kendaraan berbahan bakar minyak. Itu karena kopling berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan putaran mesin secara instan kapanpun. Jadi dengan adanya kopling, kita bisa pindah-pindah gigi dengan halus. Kita juga bisa menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin. Untuk sistem kopling ganda pada motor bebek pertama, ada kopling sentrifugal. Sesuai namanya, kopling ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memutuskan dan menyambungkan kopling. Bagaimana caranya? Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul pada gerakan rotasi. Gaya ini arahnya keluar menjauhi poros putaran. Jika putaran kencang, maka gaya sentrifugal yang muncul juga semakin besar. Jika kita letakkan sebuah tromol pada beban yang berputar, ini maka beban tersebut akan bergerak menjauhi poros putaran hingga menyentuh tromol. Ketika tromol tersentuh oleh beban yang berputar, maka tromol akan ikut berputar saat RPM turun, beban akan kembali tertarik oleh pegal sehingga kembali mendekati poros putaran. Ini membuat tromol kembali terbebas, sehingga tromol tidak ikut berputar. Itu prinsip kerja kopling sentrifugal. Mekanisme itu membuat kopling tetap terputus saat RPM mesin masih rendah. Ketika kita tarik gas, motor kopling akan terhubung secara otomatis. Namun kita masih memiliki satu masalah. Ketika motor sudah jalan dan kita akan pindah gigi, itu akan menyulitkan karena kopling sudah dalam posisi terhubung. Oleh sebab itu, motor bebek diberi satu kopling tambahan, yaitu kopling manual. Kopling ini sama persis seperti kopling yang digunakan pada motor-motor sport. Sistem kopling ini bekerja menggunakan pegas. Jadi ada dua jenis plat dalam kopling ini. Satu terhubung ke bagian transmisi, dan satunya ke kopling sentrifugal. Kedua jenis plat ini diletakkan secara selang-seling. Saat tuas kopling tidak tertekan, pegas akan menekan semua plat, sehingga semua plat menempel. Dan itu akan menghubungkan putaran dari kopling sentrifugal ke transmisi. Lalu saat kita tarik tuas koplingnya, plat-plat ini akan merenggang, sehingga putaran dari kopling sentrifugal tidak disalurkan sampai transmisi. Tapi pertanyaannya, motor bebekan tidak ada tuas koplingnya. Memang benar, itu karena tuas kopling pada motor bebek dikaitkan dengan tuas transmisi. Sehingga, ketika kita tekan tuas gigi ke depan atau ke belakang, itu akan menarik tuas kopling juga. Itu membuat kopling manual ini akan aktif bekerja secara otomatis ketika kita pindah gigi. Inilah yang membuat perpindahan gigi pada motor bebek terasa halus, meski kita pindah giginya saat motor melaju kencang. Itulah penjelasan singkat mengenai kopling pada motor bebek. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.